Pernahkah kamu terbangun di tengah malam menatap punggung pasanganmu yang sedang tertidur lelap? Namun kamu justru merasa sendirian. Bayangkan jika selama ini dia ada di sisimu, membagi bantal yang sama. Namun jiwanya sedang mengembara mencari dermaga lain untuk berlabuh. Kamu merasa sudah mencintainya dengan seluruh nyawamu. Sudah memberikan segalanya. Tapi mengapa di matanya masih ada dahaga yang tak bisa kamu padamkan? Ada sebuah rahasia kelam yang seringkali disembunyikan wanita. Bahwa perselingkuhan terkadang bukan tentang mencari pria yang lebih tampan atau lebih kaya, melainkan tentang mencari potongan diri mereka yang hilang yang mungkin tanpa sengaja telah kamu matikan di dalam rumahmu sendiri. Selamat datang di Seni Memikat, ruang rahasia kita untuk membedah misteri hati dan gairah. Saya Tante Vera. Di sini kita tidak hanya bicara tentang cinta, tapi tentang bagaimana memikat jiwa dan raga agar ia tak pernah ingin berpaling. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam 8 alasan tersembunyi mengapa seorang istri bisa menduakan cintanya meski suaminya begitu memujan, saya ingin mengajakmu menjadi bagian dari perjalanan edukasi ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal pelajaran hidup yang mungkin bisa menyelamatkan pernikahanmu hari ini. Dukunganmu adalah energi bagi Tante untuk terus berbagi perspektif yang jujur, hangat, dan mendalam. Mari kita mulai. Penyebab pertama yang sering disepelekan adalah rasa bosan yang merayap diam-diam. Bayangkan sebuah hubungan intim sebagai aliran sungai. Jika airnya tidak mengalir, ia akan menjadi tenang lalu perlahan menjadi keruh dan berlumut. Begitu juga dengan pernikahan. Banyak suami merasa bahwa ketika hubungan sudah stabil, harmonis, dan tanpa konflik, artinya semuanya baik-baik saja. Padahal bagi seorang wanita, stabilitas yang terlalu datar bisa terasa seperti penjara yang sunyi. Bosan di sini bukan berarti dia tidak mencintaimu lagi. Namun ia merindukan percikan api yang dulu pernah membakar jiwanya. Wanita adalah makhluk yang hidup dari antisipasi dan kejutan kecil. Ketika setiap hari hanya diisi dengan pertanyaan sudah makan belum? Atau rutinitas momen hangat yang itu-itu saja, otaknya akan berhenti memproduksi dopamin. Ia merindukan rasa berdebar saat pertama kali kamu mengejarnya. Perselingkuhan dalam fase ini seringkali merupakan upaya nekat untuk merasakan kembali bahwa dirinya masih hidup, masih diinginkan, dan masih bisa memikat. Jangan biarkan hati itu padam hanya karena kamu merasa sudah memilikinya sepenuhnya. Seorang istri yang selingkuh karena bosan biasanya tidak sedang mencari pria baru. Ia sedang mencari dirinya yang dulu, yang merasa cantik, menantang, dan penuh gairah. Jika kamu berhenti merayunya setelah menikah, jangan terkejut jika ada suara lain yang mulai membisikkan kata-kata manis di telinganya. Hubungan intim yang tidak memiliki variasi yang dilakukan hanya sebagai kewajiban sebelum tidur akan terasa seperti pekerjaan rumah tangga yang melelahkan. Kamu perlu mengubah cara pandangmu. Jangan jadikan dia sebagai pelabuhan yang statis, tapi jadikan dia samudra yang selalu ingin kamu jelajahi setiap harinya dengan cara yang berbeda. Penyebab kedua adalah kurangnya kasih sayang yang nyata. Tante ingin kamu mengerti satu hal. Bagi seorang wanita, momen hangat di tempat tidur dimulai dari meja makan, dari ruang tamu, dan dari pesan singkat di siang hari. Seorang istri sangat membutuhkan belayan emosional sebelum ia siap menerima belayan fisik. Banyak pria yang salah kaprah. Mereka hanya datang saat menginginkan kepuasan. Lalu setelah itu membalikan badan dan tidur. Ini adalah luka yang tidak berdarah, namun sangat perih bagi seorang wanita. Kurangnya kasih sayang, perhatian kecil, dan cumbuan lembut di luar kamar tidur akan membuat istri merasa seperti objek, bukan subjek yang dicintai. Ia membutuhkan pelukan yang tidak selalu berakhir dengan hubungan intim. Ia membutuhkan telinga yang mau mendengar keluh kesahnya tentang harinya yang melelahkan tanpa kamu harus memberikan solusi seketika. Ketika ia merasa diabaikan, hatinya menjadi gersang. Dan dalam kegersangan itu, perhatian sekecil apapun dari pria lain, meskipun hanya sebuah pujian tentang betapa cantiknya ia hari ini, bisa terasa seperti hujan di tengah gurun. Ingatlah, wanita memiliki reseptor syaraf yang sangat peka terhadap sentuhan lembut. Jika kamu jarang memegang tangannya saat berjalan, jarang mencium keningnya saat ia bangun,
atau jarang memberikan pujian tulus, ia akan merasa kehilangan identitasnya sebagai wanita. Perselingkuhan emosional sering dimulai dari sini. Ia mencari pria yang bisa memberikan makanan bagi jiwanya yang kelaparan. Jangan biarkan dia merasa asing di rumahnya sendiri. Berikanlah kasih sayang yang meluap. Bukan karena kamu menginginkan tubuhnya, tapi karena kamu menghargai keberadaannya sebagai belahan jiwamu. Ketiga, kita harus bicara tentang kejujuran hati yang pahit, ketidakcocokan yang dipaksakan. Ada sebuah pernikahan terjadi bukan karena ledakan cinta yang murni, melainkan karena tekanan sosial, perjodohan, atau rasa kasihan. Dalam situasi ini, meski suami adalah pria paling baik di dunia dan sangat mencintainya, ada satu lubang di hati istri yang tak pernah terisi. Cinta memang bisa tumbuh seiring waktu, tapi girah-gairah seringkali memiliki logikanya sendiri yang liar. Wanita yang merasa tidak cocok dengan pilihannya seringkali hidup dalam kepura-puraan. Di depanmu ia tersenyum. Di ranjang ia melayanimu. Namun di dalam pikirannya ia sedang membayangkan kehidupan yang berbeda. Ia merasa terjebak dalam sebuah peran yang tidak pernah ia pilih. Ketika ia bertemu dengan pria yang menurutnya adalah belahan jiwanya yang sebenarnya, benteng pertahanannya akan runtuh. Ini bukan tentang kamu tidak cukup baik, tapi tentang frekuensi jiwa yang tidak pernah selaras. Perselingkuhan dalam konteks ini adalah bentuk pelarian dari realita yang menyesakan. Ia merasa berhak untuk bahagia, berhak untuk merasakan gairah yang meledak-ledak yang tidak pernah ia rasakan bersamamu. Sebagai pakar, Tante melihat ini sebagai tragedi bagi kedua belah pihak. Bagi kamu yang merasa berada dalam posisi ini, mulailah dengan komunikasi yang sangat. Tanyakan baganya, siapakah kamu sebenarnya di balik peran sebagai istriku? Cobalah untuk mengenalinya kembali. Bukan sebagai pasangan yang sudah kamu beli dengan akad, tapi sebagai manusia merdeka yang memiliki keinginan dan fantasi sendiri. Jika kamu tidak bisa menjadi pilihannya setiap hari, maka ia akan mencari pilihan lain di luar sana. Kesebuah alasan yang sangat emosional. Balas dendam. Hati wanita yang terluka bisa menjadi tempat yang sangat gelap. Jika kamu pernah mengkhianatinya atau sering menyakitinya dengan kata-kata yang merendahkan, jangan pernah berpikir bahwa ia akan lupa begitu saja. Wanita memiliki ingatan emosional yang sangat panjang. Terkadang perselingkuhan yang ia lakukan adalah cara untuk menyamakan kedudukan. Sebuah cara untuk berkata, sekarang kamu tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Rasa sakit hati yang menumpuk. Jika tidak disembuhkan dengan permintaan maaf yang tulus dan perubahan sikap akan berubah menjadi racun. Ia mungkin tetap diam, tetap menjalankan tugasnya. Namun di balik itu, ia sedang merencanakan cara untuk mengobati luka hatinya di pelukan orang lain. Ia mencari pria yang bisa memberikan validasi bahwa ia masih berharga, bahwa ia masih cantik, dan bahwa ia layak diperlakukan dengan hormat. Hal-hal yang mungkin hilang darimu karena ego atau kekasaranmu. Seringkali ia bahkan tidak mencari kenikmatan fisik. Ia hanya mencari pria yang bisa menjadi saksi atas penderitaannya dan memberinya pembelaan. Ini adalah selingkuh pelampiasan. Jika ini terjadi, sadarilah bahwa pondasi rumah tanggamu sudah retak karena ulahmu sendiri di masa lalu. Menyembuhkan perselingkuhan jenis ini membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa dari pihak suami untuk mengakui kesalahan lama dan membangun kembali rasa aman yang telah hancur. Jangan biarkan kemarahan istrimu menemukan tempat bersandar di bahu pria lain. Kelima adalah tantangan klasik namun mematikan. Hubungan jarak jauh atau LDR. Kita harus bicara jujur tentang biologi manusia. Cinta memang bisa diikat melalui sinyal telepon. Rindu bisa diredam lewat layar video call. Namun, kebutuhan raga tidak pernah bisa menipu. Wanita adalah makhluk yang membutuhkan kehadiran fisik secara nyata. Kehadiran yang bisa dihirup aromanya, yang bisa dirasakan kehangatannya, dan yang bisa memberikan perlindungan secara langsung. Ketika jarak memisahkan kalian dalam waktu yang lama, terjadi penurunan hormon oksitosin dan dopamin yang biasanya dipicu oleh sentuhan fisik. Rasa kesepian di malam hari, tempat tidur yang terlalu luas untuk ditempati sendirian,
dan beban hidup yang harus dipikul tanpa sandaran fisik bisa membuat pertahanan mental seorang istri melemah. Meskipun batinnya mencintaimu, tubuhnya merindukan interaksi. Dalam kondisi rentan seperti ini, kehadiran rekan kerja yang sering membantu atau teman lama yang selalu ada di saat ia butuh bisa menjadi ancaman yang nyata. Hubungan intim bukan hanya soal pertemuan organ, tapi soal transmisi energi antar kulit. Saat energi itu terputus terlalu lama, istri akan merasa kehilangan koneksi dengan suaminya. Ia mulai merasa seperti wanita lajang yang hanya memiliki pacar bayangan. Perselingkuhan di sini seringkali terjadi karena ketidaksengajaan yang berawal dari kenyamanan fisik yang diberikan orang lain di saat kamu tidak ada. Jika kamu harus berjarak, pastikan frekuensi pertemuan fisik tetap terjaga secara berkualitas. Dan jangan pernah biarkan komunikasimu hanya berisi hal-hal teknis, tapi isilah dengan kerinduan yang membara agar ia selalu merasa kamu hadir di sisinya. Keenam, perilaku suami yang egois. Ini adalah racun yang bekerja lambat namun mematikan. Apakah kamu tipe suami yang selalu merasa benar yang mengatur segala hal dari apa yang ia pakai hingga dengan siapa ia berteman? Atau suami yang hanya memikirkan kepuasan diri sendiri di atas ranjang tanpa peduli apakah istrimu sudah mencapai puncak kenikmatan atau belum? Keegoisan adalah pembunuh gairah yang paling efektif. Saat istri merasa suaranya tidak pernah didengar, saat ia merasa hanya menjadi pelengkap hidupmu, ia akan mulai menarik diri secara emosional. Ia merasa tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Disinilah perselingkuhan berperan sebagai bentuk pemberontakan. Ia mencari pria yang mau mendengarkan pendapatnya, pria yang menghargai keinginannya, dan pria yang menempatkan kesenangannya sebagai prioritas, terutama dalam momen hangat. Seorang istri ingin merasa bahwa dia adalah ratu di hatimu, bukan sekedar pelayan atau staf administrasi di rumahmu. Jika di tempat tidur kamu hanya datang, pakai, dan pergi, kamu sedang menanam benih kebencian. Wanita membutuhkan proses, membutuhkan foreplay emosional yang panjang. Ia ingin dirayu, ingin dipuji, dan ingin dirasakan setiap inci tubuhnya dengan penuh pemujaan. Jika kamu terlalu egois untuk memberikan itu, jangan salahkan keadaan jika suatu hari ia menemukan pria yang bersedia berlutut dan memuja setiap jengkal jiwanya dengan penuh kesabaran. Ketujuh, masalah keuangan dan harga diri. Kita hidup di dunia nyata di mana ekonomi memegang peranan penting dalam stabilitas emosi. Ketika terjadi pergeseran peran di mana istri harus memikul beban finansial sendirian karena suami yang tidak bertanggung jawab atau kehilangan semangat hidup, martabat suami di mata istri perlahan akan luntur. Secara naluriah, wanita mencari perlindungan dan keamanan. Bukan berarti wanita itu matre. Namun beban menjadi tulang punggung sekaligus ibu rumah tangga adalah beban yang sangat berat. Rasa lelah yang luar biasa membuat ia kehilangan rasa hormat pada suaminya. Ia mulai membandingkan pasangannya dengan pria lain yang tampak lebih mampu atau lebih mapan. Rasa kecewa ini seringkali membuatnya mencari pria yang dianggap sepadan. Pria yang bisa memberikan rasa tenang secara finansial maupun mental. Perselingkuhan dalam hal ini seringkali merupakan bentuk pencarian atas sosok pelindung yang hilang dari rumahnya. Ia ingin kembali menjadi wanita yang dijaga, bukan wanita yang harus menjaga segalanya sendirian. Ketika ada pria yang menawarkan dukungan, bantuan, atau sekadar kemapan yang tidak kamu miliki, ia akan sangat mudah tergoda. Untuk mencegah ini, bukan berarti kamu harus kaya raya, tapi tunjukkanlah perjuanganmu, tanggung jawabmu, dan jangan biarkan dia merasa memikul beban dunia ini di pundaknya sendirian tanpa bantuanmu sedikitpun. Kedelapan, alasan yang paling menyedihkan namun nyata. Suami yang sakit berkepanjangan. Ini adalah ujian kesetiaan yang paling berat bagi seorang wanita. Ketika suami tidak lagi mampu memberikan nafkah lahir, apalagi nafkah batin karena kondisi kesehatan, istri akan masuk ke dalam fase depresi dan kesepian yang mendalam. Ia masih mencintaimu. Ia masih merawatmu dengan tulus. Namun kebutuhan biologis dan emosionalnya sebagai manusia yang sehat tidak bisa dihapus begitu saja. Ia merasa terjebak dalam dilema moral yang hebat. Di satu sisi ia ingin setia. Di sisi lain ia merasa hidupnya mati sebelum waktunya. Dalam kondisi depresi dan kekosongan energi ini,
ia menjadi sangat rentan. Perselingkuhan yang terjadi biasanya bukan karena ia tidak mencintai suaminya lagi, tapi karena ia butuh asupan kehidupan agar ia tetap kuat menjalani hari-harinya yang berat merawat suaminya. Ia mencari pelarian sesaat untuk melupakan beban hidupnya. Ini adalah situasi yang sangat manusiawi namun kompleks. Tante ingin mengingatkan bahwa kejujuran adalah kunci. Jika kamu sebagai suami berada dalam kondisi ini, komunikasikan perasaanmu. Berikan ia ruang untuk tetap merasa sebagai wanita. Dan bagi para istri, sadarilah bahwa kesetiaan di saat sulit adalah kemuliaan tertinggi. Namun, mencari dukungan profesional atau komunitas bisa membantu meredam dahaga batin tanpa harus mengkhianati janji suci. Jangan biarkan penyakit raga menghancurkan kesucian jiwa yang telah kalian bangun bertahun-tahun. Anak-anakku, perselingkuhan seorang istri seringkali merupakan sebuah jeritan minta tolong yang tak terdengar. Ia bukan sekadar tentang pengkhianatan, tapi tentang cermin dari retakan-retakan kecil yang kita biarkan terbuka di dalam rumah tangga kita. Ingatlah pesan Tante Vera hari ini. Cinta itu seperti tanaman yang paling sensitif di dunia. Ia butuh cahaya perhatian, air kasih sayang, dan tanah rasa aman untuk tetap tumbuh. Jangan pernah merasa sudah memiliki hatinya seutuhnya jika kamu belum mampu menyentuh jiwanya setiap hari. Karena pada akhirnya seorang wanita tidak akan pernah pergi dari rumah yang memberinya kehangatan batin yang cukup. Jadilah pria yang tidak hanya dicintai, tapi juga pria yang selalu dirindukan kepulangannya. Bahwa kebahagiaan sejati di tempat tidur hanyalah sebuah gema dari tawa dan rasa hormat yang kamu tanam di luar sana. Jaga hatinya, maka ia akan menjaga kehormatanmu selamanya. Saya Tante Vera pamit untuk saat ini. Sampai jumpa di ruang rahasia kita berikutnya.